Ketimpangan adalah kondisi ketika pendapatan, kekayaan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan tidak terbagi merata dalam masyarakat. Akibatnya ada kelompok yang memiliki akses besar terhadap sumber daya, sementara kelompok lain tertinggal. Ketimpangan bukan hanya soal uang tetapi juga soal kesempatan hidup yang adil. Secara umum, ketimpangan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ketimpangan ekonomi, yaitu perbedaan pendapatan kekayaan dan akses modal. Yang kedua, ketimpangan sosial, seperti perbedaan akses pendidikan, kesehatan, dan status sosial. Ketiga, ketimpangan politik, yaitu tidak meratanya akses terhadap kekuasaan dan pengambilan keputusan. Keempat, ketimpangan wilayah, yaitu perbedaan pembangunan antara kota dan desa atau antara daerah. Kelima, ketimpangan kesempatan, yaitu tidak samanya pulang untuk sekolah, bekerja, dan meningkatkan taraf hidup. Dalam teori, ketimpangan dijelaskan dalam berbagai sudut pandang. Teori ekonomi melihat ketimpangan muncul karena perbedaan keterampilan dan kepemilikan aset. Hipotesis Kuznets menjelaskan bahwa pada awal pembangunan, ketimpangan cenderung naik lalu menurun jika ada kebijakan pemerataan. Sementara itu, teori struktural dan teori konflik menilai ketimpangan terjadi karena sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil. Ada juga teori fungsional yang menganggap perbedaan tertentu dibutuhkan dalam pembagian kerja, tetapi tetap perlu batas agar tidak berlebihan. Penyebab ketimpangan berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kondisi keluarga. Sedangkan faktor eksternal mencangkup kebijakan pembangunan, pasar kerja, akses sumber daya, diskriminasi, dan lemahnya hukum. Contoh yang dapat dilihat yaitu antara Jakarta dan Lampung. Jakarta memiliki pusat ekonomi, memiliki infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan layanan publik yang lebih maju. Sementara banyak wilayah di Lampung masih bergantung pada sektor pertanian dengan fasilitas yang belum merata. Karena itu, upaya mengurangi ketimpangan perlu dilakukan melalui pendidikan, pemerataan pembangunan, dan kebijakan yang lebih adil agar kesejahteraan dapat dirasakan semua masyarakat. Ketimpangan ekonomi antara Jakarta dan Lampung menunjukkan perbedaan yang cukup jelas dalam berbagai aspek kehidupan. Di Jakarta, ketimpangan lebih terlihat dari perbedaan pendapatan antar kelompok masyarakat. Kita bisa melihat kontras antara kawasan elit dengan pemukiman padat penduduk yang menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan kualitas hidup. Dampaknya, muncul kesenjangan sosial, kemiskinan perkotaan, hingga potensi konflik sosial. Sementara itu, di Lampung, ketimpangan lebih bersifat struktural dan terjadi antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, masyarakat Lampung masih banyak bergantung pada sektor pertanian, yang cenderung memiliki pendapatan tidak stabil. Akibatnya, kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan juga menjadi lebih terbatas dibandingkan Jakarta. Jika dilihat dari perspektif ekonomi politik, ketimpangan ini terjadi karena adanya perbedaan distribusi kekuasaan dan sumber daya. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi memiliki akses yang lebih besar terhadap anggaran, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, Lampung masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan memiliki keterbatasan dalam pengelolaan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya soal ekonomi tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan dan struktur kekuasaan. Secara nyata, perbedaan ini terlihat dari kapasitas fiskal kedua daerah. Jakarta memiliki anggaran daerah yang jauh lebih besar sehingga mampu membangun infrastruktur modern dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Lampung memiliki anggaran yang lebih terbatas sehingga pembangunan lebih difokuskan pada kebutuhan dasar. Selain itu, struktur ekonomi Jakarta yang didominasi sektor jasa dan industri modern membuat peluang kerja dan pendapatan lebih tinggi, berbeda dengan Lampung yang masih bergantung pada sektor pertanian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketimpangan antara Jakarta dan Lampung bukan hanya soal perbedaan pendapatan, tetapi juga mencakup aspek pembangunan, kebijakan, dan kesempatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih merata agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tapi juga dapat dirasakan oleh daerah-daerah lain. Analisis penyebab dan dampak. Ketimpangan antara Jakarta dan Lampung terjadi karena pembangunan yang lebih terpusat di Jakarta sebagai pusat ekonomi dan juga pemerintahan. Selain itu, perbedaan struktur ekonomi juga berpengaruh, di mana Jakarta didominasi sektor industri dan juga jasa.
sementara Lampung masih bergantung pada sektor pertanian. Dampaknya, di Jakarta muncul kesenjangan sosial yang tinggi, seperti perbedaan mencolok antara kawasan elit dan pemukiman yang padat. Sedangkan di Lampung, masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga peluang kerja. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat sulit meningkat secara merata. Selanjutnya, peran negara dan solusi. Di sini negara berperan penting dalam mengurangi ketimpangan melalui kebijakan yang merata dan adil. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan juga kesehatan, serta dukungan terhadap ekonomi daerah seperti UMKM dan juga sektor pertanian. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat desentralisasi dan kebijakan fiskal agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga mencakup ke daerah-daerah kecil. Kesimpulannya, ketimpangan adalah kondisi tidak meratanya distribusi sumber daya dan juga kesempatan dalam masyarakat. Dalam kasus Jakarta dan Lampung, ketimpangan terjadi karena perbedaan pembangunan, ekonomi, dan akses fasilitas. Dampaknya tidak hanya di ekonomi, tetapi juga di sosial. Oleh karena itu, diperlukannya peran aktif negara melalui kebijakan yang adil dan merata. Kesejahteraan juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.